Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang telah menyaksikan acara diskusi ringan pada malam yang berbahagia kali ini. Di sini saya tidak hanya sendiri, karena di sini saya ditemani oleh dua pembicara yang sangat begitu fenomenal dan begitu handal pada masanya, konon katanya. Saya akan coba memperkenalkan diri saya, kemudian saya akan memperkenalkan kedua pembicara saya. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Hizbul Barokah sebagai host pada malam yang berbahagia ini. Dan yang pertama di sebelah kanan saya, Nama saya Daniel Prampia Putra sebagai pembicara di sini yang diundang Mas Hizbul. Kemudian saya Dani Tri Anggono, NIM 13, sama seperti Mas Doni, diundang juga oleh Mas Hizbul. baik, kedua pembicara ini adalah undangan dari saya, dan saya sangat berterima kasih atas kehadirannya, karena tidak semua orang bisa mengundang beliau-beliau ini, mas-masnya ini yang sangat fenomenal. Baik, pada diskusi ringan kali ini ya Mas, di sini hanya sharing-sharing saja. Kalau misal harus langsung diminum saja, Oh ya, diminum dengan melihat aroma tumbuhan kaktus yang begitu indah. Ya, mengenai pendidikannya Mas, di Indonesia hingga saat ini masalah pendidikan itu masih menjadi perhatian khusus. Menurut staf ahli Kemendikbud Profesor Dr. Kacung Marijan, Indonesia mengalami masalah pendidikan yang begitu komplit. Selain angka putus sekolah, malas belajar, pendidikan di Indonesia juga menghadapi berbagai masalah lain juga Mas. Mulai dari buruknya infrastruktur, sarana prasarana itu termasuk juga memengaruhi, hingga kurangnya mutu dalam pendidikan. Namun yang menjadi masalah utama itu bukan hanya tentang infrastruktur yang sedang terjadi di Indonesia ini Mas. Karena apa? Ada salah satu masalah yang paling utama dalam pendidikan Indonesia kali ini tuh tentang kualitas seorang pendidik atau guru. Kualitasnya itu bukannya semakin agak naik, tetapi malah semakin merendah Mas. gara-gara apa itu Mas? Kira-kira. Nah itu nanti akan kita iya. bahas dan kita akan bacakan solusinya seperti itu ya Mas. Oke. Pada malam hari ini kita di sini hanya sharing-sharing saja, membahas tentang masa kedepannya ya Mas. Iya. Karena kita sebagai calon-calon pendidik atau generasi Indonesia yang ingin mengembangkan dan memajukan Indonesia ini, tentunya kita harus berpikir ulang dan terus berpikir dalam proses pembelajaran. Karena seharusnya pendidikan mampu membentuk karakter bangsa yang beradab, maka sangat lazim jika setiap negara berlomba-lomba menerapkan sistem pendidikan yang terbaik agar mendapat kualitas karakter bangsa juga yang baik Mas. Seperti itu. Nah, mengenai pendidikan ini ya Mas Doni, Ya. mengenai pendidikan ini, bagaimana sudut pandang Anda tentang pendidikan Indonesia masa pandemi seperti ini Mas? Kalau menurut saya tuh gini Mas, kan di masa COVID ini, Ya. nah di sini kan kita tidak bisa memantau satu persatu siswa, kan rumahnya jauh-jauh juga. Iya Mas. Nah di sini kan kita sebagai pengajar, Iya. nah kita kan harus mengetahui kualitas apa sama karakter murid. Nah, di situ kan kita harus bisa memahami semuanya. Nah kalau langsung kan enak mengajar, langsung memantau anak-anaknya. Nah kita sebagai guru olahraga, terus di zaman COVID ini kita gimana ya, kurang bagus saat apa mengasih info, mengasih pelajaran Materi gitu. materi. Nah, Nah
harus gimana ya, saya bisa di sini kan harus bisa sharing-sharing gitu supaya kita bisa dapat ide. Iya, betul. Nah, kalau model pakai HP itu online, nah itu kan kita harus mengasih materi di dalam grup dalam apa. Iya. Nah, kalau sebagai guru SD itu kurang memumpuni. Nah, kan kayak Kebetulan Anda mengajar di SD, Mas? iya. Oh, kebetulan. Ya enggak lama Mas ya. Berapa setahun 2 tahun. Wah, lumayan. itu kan Sebagai sudah beda gitu Mas. oh, gitu. Bedanya itu ya kalau ngajar sekarang langsung itu, kalau sama online itu beda. Oh iya, iya. Bedanya itu ya itu, kasihan yang nggak punya Mm-mm. yang nggak punya HP atau nggak punya kuota. Nah, kita kan kalau secara online itu harus mengirim materi, mengasih gerakan yang pas. Oke. Nah, kalau itu sih kurang memumpuni menurut saya. Oke. Apalagi dalam bidang olahraga ya, Mas. Itu apalagi ada kan Harus praktek terus. apalagi yang peserta didiknya atau siswanya itu juga tidak dari kota semua. Maksudnya kan juga Ya, pasti ada yang pedalaman, pedesaan, susah sinyal itu pasti ya, Mas. Nah, itu Oke, terima kasih Mas Doni. Kalau menurut Mas Doni, bagaimana sudut pandang Anda, Mas? Pendapat saya sih juga sama sih Mas, Oke, kayak Mas Bro. Doni ya. Hmm. Selebihnya kan kita di calon didik guru olahraga, Oh iya. mengolah raga. Oke. Nah, jadi kan kebanyakan kalau materi di sekolah itu kan teori semua, prakteknya kan sedikit. Nah, kalau olahraga kan kebanyakan praktek semua ya. Mm-mm. Jadi ya kalau masa pandemi ini tuh kebanyakan tugas malah justru kebanyakan yang teori Mas. Jadi kayak kita mau kasih kayak ujian lah, tes gitu, apakah muridnya itu bisa apa enggak. Seperti contohnya kayak video lah. Iya. Kalau video kan pasti kalau disuruh bikin tugas itu kan pasti kalau selesai kirim di Google Form-nya oleh pendidiknya itu. Kalau dari video kan kita bisa lihat, wah ini langsung bagus. Tapi kan sebagai pendidik kan kita nggak tahu kayak, wah ini sekali bikin video langsung jadi. Iya. Nah, kalau orang kan pasti kalau bikin video kan kayak mengulang-ulang, pakai ini benar seperti contoh, pakai ini benar seperti contoh, kayak ulang beberapa kali gitu loh. Oke. Nah, jadi yang dipilih yang terbaik terus dikirim gitu. Jadi kan kita nggak bisa memantau langsung kayak ini tekniknya tuh pernah gini, tapi kok dia malah maksa nggak apa-apa, yang penting benar, yang penting benar. Kan kita juga nggak tahu gitu. Itu juga menjadi problem dalam atau masalah dalam pendidik juga ya. Iya. Seorang guru mempunyai masalah seperti itu ya. Apalagi kita tidak langsung tatap muka, Ya. tatap muka dengan siswa. Kita juga perlu melihat perkembangan itu ya, Mas. Iya. Kalau kita mau meningkatkan kualitas pendidik juga kita harus berpikir panjang lagi karena musim saat ini kan sulit Iya. gitu. Ya gimana? Terus apalagi nambah kayak kan ini kan tahun ajaran baru ya. Iya. Nah, jadi kayak yang masa pandemi yang baru daftar itu kayak guru-guru, selebihnya guru olahraga kan kebanyakan teori. Nah, kalau yang bagi murid-murid baru itu kan kayak, "Duh, besok guru olahraganya gimana ya? Enak nggak ya?" Kan kita juga nggak tahu. Kan kita cuma bisa ngasih teori sama video pembelajaran aja. Kan nggak langsung tatap muka gitu. Jadi kayak orang kalau yang masih kayak SD itu kan masih kayak canggung gitu, mau itu gurunya asik nggak ya, asik nggak. Nah, jadinya itu jadi kayak kurang interaktifnya, kurang aktif gitu. Oh, tatap Kayak, muka interaksinya interaksi. kurang menyatu gitu ya, Mas. Itu, Seperti tatap muka yang langsung gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Mas Dani ini rencana pengennya masuk ke SD, SMP atau SMA itu dalam mengajar? Kalau rencana sih SD sih Mas. Oh, pengennya SD. Iya, pengennya tuh SD. Semoga tercapai. Amin. Apalagi SDIT itu Mas. Oh, siap. Kan sekalian membawakan ajaran agama kita Mas. Oke. Berarti seperti Mas Doni nantinya Oh, di iya. SD gitu ya. Siap. Oke. Sampai kita ya.
Ya semoga semuanya tercapai dan masalah pandemi seperti ini akan cepat selesai ya. Amin, amin, amin. Oke Mas, dalam masa seperti ini juga kan tentunya peran guru dalam pemberian materi pembelajaran tentunya kan tidak sama seperti pada masa tatap muka. Nah, sebelum pandemi ya Mas, ini berarti kan tidak tatap muka. Bagaimana pendidik mengetahui tingkat pemahaman siswa itu sampai mana sih? Saya paham sampai sini atau sampai mana sih? Nah, itu sebagai mas-masnya ini sebagai pendidik itu nantinya bagaimana kita mengetahui siswa itu dalam pemahamannya, mungkin karakternya, hasil prosesnya dari latihan atau pembuatan video itu bagaimana gitu. Kan kita tidak langsung tatap muka. Monggo Mas. Itu langsung di saat ini ya Mas ya? Iya, saat ini. Kalau saat ini sih kemungkinan kita cuma bisa gini Mas, kita mengamati dulu gerakannya tuh kayak gimana, kita kasih kayak teknik dasar tuh gimana. Oke. Kayak seperti contoh ya kayak olahraga ringan lah. Terus gimana gerakan motoriknya, terus gerakan yang lainnya. Ya kalau langkah awalnya itu seperti itu sih Mas. Kemudian yang langkah selanjutnya itu kayak langsung ke inti. Jadi langsung ke materi. Jadi kita bisa lihat gimana perkembangannya walaupun tidak langsung tatap muka gitu loh Mas. Ya seperti itu sih Mas. Itu mungkin dari dari menunjurus ke hasil nilainya ya. Iya. Tapi kalau dari siswanya mau berkembang tidak atau mau anak ini maju, anak ini berkembang, nah kita tahunya dari mana Mas? Kalau itu sih mungkin dengan kayak bikin jadwal kayak schedule gitu. Kita bikin schedule Google Form kayak setiap minggu tuh berapa kali latihan kita cek. Satu hari itu berapa kali, terus kayak contohnya hari Senin, Rabu, sama Jumat. Nah itu kalau sehari berapa kali. Terus kemudian kita tes minggu kedepannya kayak langsung ke ujian gitu. Oke. Ya seperti itu ya Mas. Oh seperti itu. Berarti kita buat ya memang kita sulit ya Mas. Iya, sulit. Tidak bisa Susah tatap muka banget sih, Mas. juga. Itu susah banget. Ya memang jalan satunya harus seperti itu ya Mas. Iya. Menggunakan media yang ada. Tetapi tidak semua anak itu mempunyai itu juga ya. Susah juga sih Nah Mas. itu seperti itu. Kalau Mas Doni bagaimana? Kalau menurut saya ya ke Mas cara penilaian seperti video atau latihan secara kayak Mas Dani tadi di absen doang di form itu latihan sendiri. Di situ kan kita tidak bisa langsung memantau. Itu kan kita sulit kalau gimana ya? Kalau murid itu sudah menguasai materi itu apa praktek gerakan itu sudah matang atau belum ya kita belum tahu. Nah apakah murid itu bisaan atau bisa dari diri sendiri kalau bisa-bisaan kan pas di video, nah waktu itu muridnya bisa, nah di situ kan kita menilainya bagus. Nah tapi dari muridnya itu ada kesusahan. Nah kalau di murid SD itu kan susahnya gini Mas, kalau masih malu kucing, malu mau bertanya itu malu. Masa-masa anak-anak remaja itu. Iya. Nah, terus kalau kalau kita mau nanyain muridnya itu malah muridnya kayak takut pada kita, takut sama bingung mau jawabnya gimana. Nah kalau murid SD itu kan kebanyakan yang susah itu orang tuanya Mas. Kenapa itu orang tuanya? Nah kita kan mengasih tugas ya. Nah menurut kita kan tidak berat, tapi menurut anak SD itu kan masih berat. Masih kebanyakan yang mengerjakan itu orang tuanya kalau teori. Kalau praktek ya itu muridnya sendiri. Tapi kalau kita sebagai guru olahraga itu kalau kita memantau lewat online tidak bisa. Cuma sekilas baik tapi tidak baik, tidak tahu langsungnya ya Mas. Dan apalagi masa seperti ini yang kayak Mas Doni tadi sebagai pendidik
dan Mas Doni sebagai calon pendidik kan seperti soal teori, nah dikasihkan ke anaknya kok malah dikerjakan orang tuanya kan malah yang berkembang orang tuanya gitu, bukan anaknya. Orang tuanya. Iya. Kan, anaknya cuma main HP. Nah, ya kadang kan sering Misalnya. tugasnya banyak, tugasnya sulit, gurunya gimana ini, gurunya gimana. Padahal yang ngerjain orang tuanya, anaknya malah tidak dikasih tahu. Kita gitu. Cuma gimana ya? Ada jalan keluarnya cuma itu, ngasih soal itu, terus murid itu bisa mengasah otaknya dari itu. Oh. Gini Mas, kalau di area Mojosongo teman saya, Ya. itu sudah mulai kayak guru itu sudah mulai kayak ke rumah siswa gitu loh. Tapi enggak mendatangi. tapi enggak semua siswa dalam satu hari, tapi bertahap gitu Mas. Oke. Itu udah mulai, tapi ya masih tetap menggunakan protokol kesehatan sih Mas. Jadi kayak memantau gimana perkembangannya, terus kayak memantau kasih materi dikit, Oke. terus gantian. Oh, itu berarti planning keduanya seperti itu, kita agar mengetahui siswanya ya Mas. Iya, tapi itu sudah terjadi Mas di Mojosongo. Oh, sudah terjadi. Berarti sudah diaplikasikan ya? Ya, Oke. sudah. Mungkin dari Mas Doni mungkin juga bisa menirukan dalam cara ini gitu ya. Ya. Nah, Nanti kan takutnya kalau dikira, waduh, itu gurunya malah ngasih tugas terus, tapi nggak tahu mantau kan. Nah, loh, kan kita sekolah bayar, masa gurunya enak-enakan aja ngasih tugas. Nah, kan orang tua kan nggak tahu. ya nggak tahu Bisanya seperti kan, itu. nah bisanya langsung bilang gitu. Iya. Jadi kan kayak peran guru tuh kayak diremehin gitu loh Mas. Hmm. Nah, ya udah, terus guru langsung turun di rumahnya. Oh, kayak host to host atau Nah, apa? ya ketemu langsung lah. Nah, gitu. ketemu langsung dengan siswa bagaimana perkembangannya. Nah, iya, Oke. sekalian dicek itu. Oke, itu juga ide bagus Mas. Tapi kan kita juga melihat kondisi ya, masa ya gurunya ibaratnya siswanya dari timur sana, masa guru harus ke sana kan juga lihat kondisi juga. Iya, lihat kondisi juga. Jadi ya orang tua ya mohon maklum lah gitu seharusnya ya. Oke, bagus. Terima kasih juga itu. Itu adalah ide cara yang seri-seri yang bermanfaat juga itu ya. Bisa ditularkan apalagi dari Mas Doni yang pendidik tapi masih menggunakan medium, mungkin bisa diterapkan untuk yang dekat-dekat saja di area sekolahnya. Untuk calon Mas Dani sebagai calon pendidik ya satu langkah atau dua langkah sudah ke depan lah. Iya. Semoga tambah baik. Yang namanya musim seperti ini kan kita harus memakluminya. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong tentang pendidikan, nah, ini kan kebetulan pembicara saya dari jurusan olahraga semuanya. Nah, dari olahraga UMS gitu ya. Masa saya lihat masing-masing pembicara ini menguasai dari masing-masing cabur yang sangat handal. Saya kok penasaran, mungkin Mas Doni sih, apa sih cabur Anda ini? Kalau cabur saya senam. Senam? Iya. Senam apa itu? Senam irama, senam apa? Nah, yang itu yang saya dalam itu senam lantainya. Wah, senam lantai. Senam lantai yang bagaimana itu Mas? Ya ciri-cirinya kayak sikap lilin, terus Oke. roll depan, roll belakang. Itu di lantai Mas atau di mana? Ya di lantai tapi beralaskan matras. Oh, kenapa Mas? Nah kalau kita kan mengajar, terus yang diajari kita kan masih anak-anak usia kita ya, kayak SD kelas 6, kelas 5 itu baru bisa memakai itu. Nah kalau manfaatnya matras itu buat meminimalisir cedera. Nah kalau kita sikap lilin, nah itu kan pinggang harus kalau langsung lantai itu sakit Mas. Oke. Kalau sikap lilin atas ya kan, kalau matras lebih enak, Oke. empuk gitu. Gitu. Kalau roll depan kepalanya nggak kebentur. Oke. Kalau ujian pun juga di lantai atau di matras itu. Kalau Waktu ketika ujian sama berarti sama latihannya itu. ya kalau pas pandemi ini kita sebagai pendidik guru itu harus bisa
memahami muridnya. Muridnya apa mempunyai apa itu harus apa kayak matras itu tidak harus punya mas. Tidak harus punya matras ya kalau bisa media lain gitu. Bisa memanfaatkan kayak kasur gitu ya apa ya kasur, terus kalau ada matras ya pakai matras gitu. Oh gitu. Kalau ujiannya lewat online langsung mas, langsung online satu persatu. Berarti Anda langsung menerapkan dengan mungkin tatap muka tapi dengan media visual langsung praktek gitu ya, langsung ditunjuk langsung praktek gitu ya, gitu. Berarti tidak siswa itu tidak membuat video terus lalu dikirim ke Anda ya mas? Nah gini, kalau saya itu online langsung lewat Gmeet apa itu. Nah kalau terganggu sinyal itu baru pakai video. Oh gitu. Tidak boleh edit langsung kirim. Oh berarti misal ketika Anda memanggil siswa ya. Nah siswa A silakan mempraktekkan gerakan ini gitu. Namun ketika ada jaringan mengganggu, siswa itu dikasih kesempatan untuk membuat video tersendiri. Nanti langsung kirim grup WA. Oh nanti gitu, grup. lagi. Oh begitu. Itu iya mas. Salah satu mempermudah murid untuk toleransi juga ya. Toleransi juga ya. Bagus. Biar apa kayak orang tua itu tidak keberatan gitu loh. Tidak merasa keberatan atas ujiannya. Kan juga membutuhkan orang lain juga dalam video gitu ya. Itu harus ada. Baik. Kalau Mas Dani bagaimana itu? Kalau saya sih gini mas, langsung cabangnya itu volley. Oh Anda volley? Iya, saya suka olahraga volley. Oh gitu? Iya. Ya. Kalau penilaiannya Anda itu seperti apa ketika ujian? Kalau volley itu? Kedepannya itu kalau saya senang jadi pendidik ya mas. Pandangan Anda? Nah, pandangan Anda. Pandangan saya mungkin gini mas, kalau semua olahraga kan pasti ada teknik awalan, kayak teknik, contohnya kayak senam tadi mas Doni tadi ya. Jadi kayak kalau senam pertama kan tuh kayak buat yang TK dulu apa SD mau ke SMP itu kan kayak gerakan mudah seperti roll, terus kemudian kayak apa lompat harimau. Kalau di volley itu mungkin langsung ke teknik mudahnya itu ya kayak servis, passing atas, gitu. passing bawah. Nah, kalau yang buat SD itu paling mungkin mudah-mudahan aja sih mas. Apa itu? Ya kayak kita ajarin lempar. Kalau di lempar ke depan. Nah itu kayak passing atas. Oh gitu. Nah, kayak passing bawah gitu. Kalau di masa sekarang sih gini mas, kita kayak mengakali gitu. Seperti apa? Contohnya ya kita bikin tugas, kalau yang bisa rumahnya dekat kan bisa berkelompok itu berdua. Kalau nggak bisa ya kita pantulin ke tembok gitu. Media tembok ya. Jadi kita pelan-pelan gitu. Sekiranya nggak bisa ya mungkin sebisanya mungkin aja. Kan itu kan juga teknik dasar. Semakin lama semakin belajar kan semakin bisa gitu mas. Namanya juga teknik dasar kan. Ya. Tapi cara Anda ketika menilai dalam ujian itu seperti apa? Kalau tadi Mas Doni kan menggunakan audio visual langsung online, tatap muka seperti itu. Oh siswa ini tampil. Nah kalau Mas Doni seperti apa? Atau sama dengan Mas Doni? Atau punya kreativitas lainnya? Kalau saya sih gini mas, untuk masa pandemi sekarang ini kemungkinan juga sama. Masalahnya seluruh Indonesia kan kalau sekolah, maksudnya kayak masuk materi, terus kayak ujian, itu kan semua lewat online semua ya mas ya. Tapi kalau selesai online kayak selesai pandemi gitu ya kembali aktivitas normal biasa mas, kayak tugas ya kalian berdua langsung mulai ya, kamu yang atas kamu yang bawah, nah langsung gitu. Tapi kalau di masa pandemi ya kayak tadi mas, kalau nggak ada teman ya kita lempar tembok gitu, kita maksudnya lempar tembok ya. Dalam itu penilaiannya ketika misal ujian itu Anda bagaimana pandangan ke depannya, atau mengirim video atau bagaimana, lewat apa gitu? Kalau via tugasnya itu ya itu tadi, kalau masih pandemi kita lihat video, kalau bisa langsung mas. Nah, bisa langsung kalau yang dekat? Enggak, gini kalau atau bagaimana? Ujiannya kan kayak kita on, saya ibaratnya saya host untuk kelas ini, kelas A gitu ya. Nah nanti kalau semua udah siap
panggilin satu-satu. Langsung gitu prakteknya. Maksudnya langsung itu video seperti video call atau bagaimana? Itu kayak video call. Jadi langsung gitu mas. Oh langsung. Saya langsung lihat itu kondisi langsung live. Oh live video. Oh gitu. Jadi kayak kalau nggak ada teman mungkin ngajak teman yang lainnya kayak tetangga gitulah. Oke. Terus kalau sekiranya yang susah sinyal ya tadi ngirim video, tugasnya bikin video gitu. Oke. Sekarang Mas Doni, dalam pembelajaran atau ujian itu adakah siswa yang mungkin lama dalam menangkap atau tidak bisa dalam melakukan, apakah ada Mas seperti itu? Kalau itu ya banyak sih mas. Banyak malah. Nah itu kan terkendala sinyal, terkendala apa, yaitu tidak ada fasilitasnya HP atau itu kan harus gimana ya, dia itu harus berinisiatif meminjam HP tetangga apa siapa. Nah tapi ya itu kita kan kalau online, kalau praktek itu kan harus mengirimkan video atau tutorial gimana caranya gerakan lompat harimau, apa roll depan, roll belakang. Oke. Tapi siswanya ada yang mungkin tidak bisa melakukan, misal roll depan tidak bisa, itu nanti bagaimana dalam penilaiannya atau seperti apa gitu? Ya Remedi atau bagaimana? kita harus mempermudah, kasih remedi ya sekali atau 2 kali. Itu kalau tetap tidak bisa itu kita evaluasi dia, dikasih motivasi si murid dia biar ada semangat untuk melakukannya lagi. Siap. mereview materi yang saya berikan. Berarti lebih grup. Siswa itu berarti lebih diperhatikan gitu ya Mas? Ya khusus dikasih khusus. Kalau yang sudah bisa itu ya kita kasih materi selanjutnya. Kalau yang belum itu kasih materi lagi, kasih motivasi lebih gitu. Oke, terima kasih Mas Doni. Nah, baik, terima kasih Mas Doni. Selanjutnya dalam penilaian tentunya kan kita harus memiliki pedoman atau standar kompetensi. Ya, seumpama Mas Doni sebagai pendidik dan Mas Dani sebagai calon pendidik. Nah, terutama ini untuk Mas Dani, ketika Anda sudah menjadi pendidik ke depannya, bagaimana atau seperti apa pedoman penilaian yang Anda terapkan atau menurut Anda? Kalau penilaian itu yang pertama tuh Mas, ada beberapa aspek yang saya tangkap itu. Yang pertama tuh kayak sikap awal. Sikap awal gimana, pada kayak setiap ujian kan pasti kita lihat posisinya dulu. Analisis dia sikap awalnya gimana, udah siap apa belum. Nah, terus jadi kita pasti bisa lihat gitu, hasilnya pasti gimana. Kalau orang yang udah bisa kan pasti udah luas gitu ya, udah wah siap. Kalau yang belum kan pasti kayak bingung mau ngapain, diem gitu kan. Terus yang kedua itu apa ya, kita menganalisis gerakannya. Kita melihat refleksnya gimana, refleks menerima pula, menangkap pula, apa mengumpan pula. Terus yang terakhir itu ya tadi, kalau udah semuanya udah cocok, langsung masuk ujian kayak teknik passing, passing bawah, passing atas. Kita langsung masukin ujiannya itu. Berarti Anda melihat dari per kriteria atau aspek-aspek itu. Seperti itu pedomannya. Nah Mas Doni itu mempunyai pedoman tersendiri atau sama dengan standar kompetensi yang telah ditentukan? Kalau saya ya seperti Mas Dani tadi. Kurang lebihnya seperti Mas Dani. Awalannya, terus pertengahan sama akhiran itu kan. Awalan kalau senam lantai itu harus ada sikap awal. Iya, sikap. Kalau kita ujian langsung dari online itu, kita melihat keluh kesah gerakan murid. Nah, kan sikap awal itu harus ada tahap-tahapnya. Nah, itu kalau siswa sudah memahami benar, tekun, benar-benar pengen bisa, itu pasti gerakannya enak.
langsung tek 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 langsung bisa langsung lulus itu. cepat menguasai Ya. Oh, seperti itu. Nah, Kalau murid yang setengah bisa setengah tidak itu pasti grogi. Mau kalau depan itu takutnya di lehernya jauh, apa akhirnya tidak bisa jongkok langsung tidur lagi. Nah itu Berarti Anda juga melihat per itu ya, per kriteria per penilaian itu Iya, dari Mas, sikap itu dari udah tercantum saya- gitu ya, ya, udah ditentukan berarti ya, sudah. dari Sebelum ujian itu sudah tercantum semua. sudah tinggal menentukan itu bagaimana anak ini gitu ya. Berarti Nanti hampir sama. kalau belum bisa ya remedi itu bisa biar mengatrol nilai. Terus Berapa kali remedinya? ya biasa. kita kasih maksimal 2 lah, itu pasti siswa bisa Udah Ya. menyampai rata-rata. ya bisa capai rata-rata. Oke. gini mas, kalau dalam materi olahraga itu setiap materi itu pasti awalnya kasih kayak tawaran. Jadi kayak orang kalau yang belum pernah belum pernah olahraga lah ibaratnya, terus jadi kayak pada masih kaku. Pasti kan kalau awalan tuh pasti kayak materi hari ini gini ya, kita lakukan ini berulang kali, terus tambah materi satu, jadi kan kayak satu paket gitu ya. Nah kita ulang-ulang kembali, terus kayak minggu keempat atau minggu ketiga itu langsung kita masuk besok minggu ketiga ujiannya. Nah, jadi kan otomatis kan semua itu kan kayak wah aku gimana ya, harus bisa gitu. Biar nanti wah kayaknya seru ini kalau bisa nanti, kan teman-teman pada kaget wah saya bisa ngelatihnya berapa hari. Apalagi Itu motivasi salah satu dari motivasi. Berarti bisa itu salah satu juga motivasi. Kalau kadang kan ada yang memberikan kalau lulus pertama dapat nilai A. Ribet berarti motivasi juga. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada pedoman lain selain itu mas? Kalau menurut saya sudah mas. Itu berarti tetap mengacu pada itu ya, Iya. ketemuan yang tadi itu. Kalau pendapat saya sih sudah itu tadi mas. sama berarti. Sama. Berarti tidak merubah sistem itu lagi gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Kalau metode penelitian apa yang Anda gunakan mas? Metodenya Kan tentunya dalam penilaian kan adanya nilai maksimal. Nah misal nilai maksimal Anda 100 atau bagaimana? Bagaimana yang Anda ambil? kalau standarnya gerakan itu kita harus memahami itu kita harus ya lebih teliti lah, lihat-lihat siswa murid saat ujian. Juga mengacu pada aspek-aspek tadi ya yang telah ditentukan dalam Ya, pedoman itu. seperti tadi persis. Nah itu Anda mengambil skor berapa? Paling tinggi. Skornya ya tingkatan kalau yang sangat bagus itu 100. Oh gitu. 90 sampai 100, baik itu 70 sampai 80. Seperti Kalau itu. cukup itu ya 60 lah. Seperti itu. Cukup 60 gitu ya. Cukup. Untuk standarnya gitu. Ya. Apakah sama mas Anda? Kalau saya sih poinnya gini mas, saya dari nggak sampai puluhan gitu, mungkin cukup 1 sampai 10. Gitu. Jadi ya kayak kita nilai sesuai dengan apa yang dikriteriakan dalam pendidikan di Indonesia juga mas. Kalau semua guru olahraga pasti kan sama. Jadi ya kalau nilai kan tergantung, yang penting hasilnya kayak nilai itu A, B atau C gitu. Oke. Berarti Anda mengambil skor tertinggi itu 10 berarti ya? Ya maksimal 10. Maksimal 10. Mungkin kalau kelebihan juga nggak baik. Itu dalam penilaian Anda itu misal per item lolos sekian atau bagaimana? Maksudnya seperti ini mas, mungkin dari senam bisa roll, nah dapat nilai 5, atau dari volley bisa passing pertama nilainya 5 atau bagaimana, atau langsung satu paket 5 pukulan masuk semua 10 atau bagaimana? Kalau saya ya sekali gerakan itu ada 3 nilai mas. Seperti sikap awal itu gimana, terus sikap lanjutan, nah terus sama sikap akhir. Gitu. Nah, itu kita
kasih nilai-nilai tersendiri. Oh, berarti per item juga ya ya, nilainya. tapi itu kalau yang 3 itu harus ya sepaket sih mas, tapi Oke. kalau apa siswa belum bisa akhiran itu ya kita harus, kalau remedinya harus dari awal Oke. biar nilainya maksimum itu. Terus kalau Itu buat yang belum lolos gitu ya. ya kalau apa, kalau nilai kan ada ketentuan nilai. Kalau saya itu 10 sampai 100. Nah, kalau belum bisa akhiran itu ya saya kira-kira lah, kalau belum bisa bener itu kasih remedi. Kalau setengahnya bisa itu kasih nilai B lah. Berarti minimal siswa itu mampu ya dan tahu gitu ya. Mampu dan tahu memahami gerakan itu. Oke, yang penting tahu dulu gitu ya. Ya, kalau nanti kalau sudah COVID hilang itu kita baru review. Oh, langsung review lagi, ketemu langsung gitu ya. Langsung pemanasan gitu loh. Oke, dipraktekkan dengan biar materi yang dulu itu tidak hilang. Oke, langsung Bareng-bareng masnya langsung praktek gitu Ya, ya. langsung praktek, terus Jungkir gitu. anak-anaknya Mengikuti, tapi juga tetap mematuhi protokol ya kesehatan. langsung. Kalau Mas Doni bagaimana? Dani bagaimana? Kalau saya sih menggunakan gimana target. Target. Ya, jadi kayak ibaratnya kayak kita servis. Kita servis kayak kita bisa Servis apa ini Mas? Servis Servis motor, servis apa? kayak servis olahraga volley Oh, Mas. gitu. Ya gitu. Lebih jelasnya seperti Oh ya. Jadi kayak gunakan kotak-kotak gitu loh. Semakin dekat sama net, semakin besar poinnya. Oh, malah gitu. Ya, jadi kita kasih 10 kali servis. Nanti kita gunakan ketentuan poin maksimal 20. Jadi kayak di belakang mungkin ada 1 poin, yang pojok, yang tengah ada 2. Terus yang kedua kan kita bagi 3 gitu ya Mas ya. Semakin dekat net semakin besar. Jadi kayak yang pertama tadi yang 1 atau 2, terus yang kedua 2 atau 5, terus yang dekat net itu mungkin nilainya lebih besar lagi dari nilai tersebut. Oh, berarti juga per item juga melihat. Iya. Tapi Anda menggunakan target. Ya. Kalau Anda kan langsung menilai dari per item itu bagaimana, sudah ada ketentuan nilai seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Apakah ada metode penilaian lain? Kalau menurut saya sudah Mas. Itu aja. Ya. Dari pedoman metode sudah cukup itu, Ya, sudah sudah. ditentukan itu. Ya sudah cukup. Ya, ketentuan dari atas sana. Gitu ya. Berarti musim seperti ini juga disamakan, tetapi mungkin porsinya dikurangi atau bagaimana gitu ya? Porsinya Dimodifikasi kurang. gitu ya. Dimodifikasi. Oh, seperti itu. Anda juga seperti itu, Gimana? sama dengan Kalau saya sih tadi atau bagaimana? kan di volley kan banyak tekniknya Mas ya. Oh gitu. Nah, jadi kalau semua teknik disamain seperti servis tadi kan nggak mungkin ya Mas ya. Jadi kayak passing atas gitu kan juga kita modifikasi juga Mas. Oke. Kayak lebih contohnya kayak kasih ya seperti tadi target tapi lebih agak menjorok ke, maksudnya jaraknya agak jauh apa dekat gitu. Tapi poinnya sama. Oke. Berarti oke, terima kasih ya Mas. Berarti kan dalam penilaian Anda ya ada sedikit yang berbeda, tetapi kebanyakan yang sama. Ya. Telah menggunakan ketentuan-ketentuan yang masing-masing yang telah dibuat. Tetapi karena kondisi situasi yang berubah-ubah, kan adanya modifikasi kreativitas dari masing-masing pendidik gitu ya. Dan pendapat juga dari calon pendidik, semoga tercapai apa yang diinginkan ya Mas. Seperti Mas Doni ini telah mendidik siswa beberapa tahun. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Kita telah sampai pada ujung acara ini. Saya akan coba menyimpulkan sedikit dari pertemuan saya dan para pembicara yang begitu fenomenal, handal pada zamannya, konon katanya seperti itu. Mas bisa minum ya? Oh, Iya bisa ya. langsung dibuat santai saja, oke. Karena untuk mengukur kemampuan siswa dalam pemberian materi yang disampaikan, apalagi saat ini di musim pandemi yang mengharuskan seseorang guru untuk berpikir lebih ekstra. Jadi terkadang banyak orang yang mengatakan banyak tugas, banyak ini, banyak itu, tetapi kita sebagai pendidik itu juga ibaratnya bingung, pusing, lelah, letih.
Karena apa? Memikirkan anak-anak didiknya. Jadi saya kira cukup untuk berkata ini itu kalau memang belum tahu yang sebenarnya. Terkadang ketika pelaksanaan tatap muka pun secara langsung berinteraksi dengan guru dan dapat melihat langsung perkembangan peserta didik itu, kita juga harus berpikir ekstra, berpikir kreatif lagi, karena tidak mungkin kita langsung ketemu, dan orang tua pun tidak semuanya mengizinkan itu ya Mas. Nah, maka dari itu sebab dari evaluasi ini setelah pembelajaran itu sangat penting yang telah kita bahas untuk melihat kualitas peserta didik yang kita cari solusi tadi, kita bahas tadi begitu loh Mas ya, dalam siswa itu untuk berkembang. Tetapi tenang saja, semua kondisi bisa diatasi para pendidik yang berkualitas. Dari metode cara belajarnya, dari metode modifikasi untuk pembelajarannya, saya kira mas-masnya sudah mengetahui karena sudah pandai, apalagi dalam kondisi lapangan. Dan mungkin guru olahraga kan harus dituntut lebih cepat untuk berpikir dalam membuat suasana yang happy dalam pemberian materi gitu ya Mas. Karena mungkin ada namanya memodifikasi gitu ya. Tidak ada pula bagaimana adanya sebuah media bulat untuk kita tendang-tendang seperti itu ya Mas. Nah, baik, cara pembelajaran dengan evaluasi yang kreatif namun tetap memperhatikan aspek atau sistem yang telah menjadi pedoman atau acuan dalam standar penilaian di bidang olahraga yang seperti Masnya tadi telah membuat ketentuan tersendiri. Jadi dalam pembahasan ringan kali ini semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya dan pemirsa di rumah yang telah menyaksikan. Semoga menjadi wawasan yang sangat berguna bagi kita semuanya. Apabila dari saya ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati masnya dan para teman-teman semuanya, saya pribadi sebagai host di sini meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, terus semangat, terus berkembang, teruslah maju Indonesia. Jangan kalah di musim pandemi. Tetaplah santai, nikmati kopimu, lanjutkan masa depanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masyarakat Oke, iya. Oh, edit ya. yang itu tak mau. Oke. Nah, dari saya, salam olahraga. Por UMS juara.